sekali. Apakah saudara Bapak terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Kalau semuanya sehat. Siapa yang dihadiri pertemuan kali ini? Hadir semuanya, Pak. Baik, semua hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan bisa pimpin doanya? Baik, Pak, siap. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran ini, angka lebih baiknya kita berdoa dulu agar dimudahkan dan dilancarkan selalu dalam pembelajaran. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak ada kata cukup. Selesai. Baik, terima kasih Tahan. Sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai manfaat dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan materi mengenai keragaman budaya Indonesia tentang kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Next. Nah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kalian pasti sudah tahu ya, karena sudah baca di PPT. Nah, kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, pengertian tersebut menurut E.B. Taylor. Sedangkan pengertian lain dari kebudayaan adalah karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masyarakat, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Sedangkan budaya adalah pola bersama perilaku dan interaksi konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari melalui sosialisasi. Nah, kebudayaan bukan hal asing di telinga orang Indonesia. Orang asing mengenal Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya. Next. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai kebudayaan Indonesia yang diakui dunia. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar kata UNESCO? Pernah, Pak. Baik, apakah tahu apa itu UNESCO? Setahu saya itu lembaga kebudayaan gitu Pak dunia yang selalu diakui. Misalnya kayak angklung itu diakui kayak gitu. Sebagai warisan budaya gitu Pak. Sepengetahuan saya. Nah, benar yang dikatakan itu. Jadi, UNESCO atau United National Educational, Scientific and Cultural Organization atau dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Nah, UNESCO ini merupakan organisasi yang memiliki tujuan mendukung untuk perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Pasti kalian sudah tahu, saat ini Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dalam bidang kebudayaan. Banyak
ke kebudayaan Indonesia telah diakui di dunia. Pasti kalian juga tahu kebudayaan Indonesia yang telah diakui di dunia merupakan bagian dari kebudayaan global. Nah, contohnya seperti pada gambar, ada yang tahu itu gambar apa? Angklung, Pak. Angklung, Pak. Angklung. Next. Yang kedua itu gambar apa, anak-anak? Yang, Pak. Yang. Next. Kalau yang ketiga? Batik, Pak. Nah, benar, batik. Next. Kalau yang keempat? Garisangan, Pak. Next. Nah, kalau yang terakhir? Yang terakhir gambar apa? Silat. Apa itu seperti ini? Nah, benar. Nah, dari gambar yang kelima tersebut merupakan contoh kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Next. Nah, yang pertama yaitu angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional khas dari Jawa Barat. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan alat musik ini, karena di sekolah selalu ada kegiatan ekskul angklung. Nah, angklung dibuat dari bambu dan cara membunyikannya yaitu dengan cara digoyangkan. Pasti kalian juga sudah pernah memainkan atau memegang angklung di baik di SMA ataupun baik di SMP ataupun di SD. Nah, angklung ini mempunyai nada yang berbeda berdasarkan ukuran. Lalu, kenapa angklung terdaftar di UNESCO? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin karena merupakan warisan budaya lisan, Pak. Izin menjawab juga, Pak. Silakan, Catherine. Itu adalah alat musik tradisional buatan dari manusia. Nah, benar yang dikatakan tadi. Angklung terdaftar di UNESCO karena angklung merupakan karya agung warisan budaya lisan dari non-bendawi buatan manusia sejak November tahun 2010. Next. Nah, selanjutnya yaitu pada wayang kulit. Pasti kalian tidak asing lagi dengan istilah atau kata wayang kulit. Nah, wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Yang juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya yang berpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Nah, pertunjukan wayang di Indonesia memiliki gaya dan keunikan tersendiri. Wayang merupakan karya Indonesia asli. Oleh karena itu, UNESCO memasukkannya dalam daftar referensi budaya benda warisan manusia pada tahun 2003. Nah, dapat dilihat pada gambar. Next. 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 Nah, dapat dilihat pada gambar wayang pada slideshow. Yang tahu itu apa wayang saja? Izin menjawab, Pak. Silakan, Azmi. Arjuna, Semar, sama Bima, Pak. Nah, benar apa yang dikatakan Azmi. Bisa kita ketahui bahwa banyak sekali tokoh wayang kulit di Indonesia. Tadi yang disebutkan Azmi itu ada Arjuna, Semar, Bima, dan Bima. Nah, yang satu lagi itu ada Yudhistira. Nah, selanjutnya ada yang tahu karakter dari Arjuna? Dudun, apakah tahu karakter dari Arjuna? Ya, Arjuna itu gagah, berani, gitu. Keren Pak, kalau sekarang. Ya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Dudun. Dalam perwayangan, Arjuna digambarkan sebagai seorang kesatria yang gagah, yang gemar berkelana, bertapa, dan juga teguh. Next.
Nah, yang selanjutnya yaitu tari saman. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama tarian saman. Nah, tari saman merupakan sebuah tarian dari suku Gayo yang berasal dari Provinsi Aceh yang biasa ditampilkan untuk merayakan ritual penting dalam adat. Tarian yang dimainkan dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Lalu, tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar referensi budaya Benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite antar pemerintahan untuk perlindungan warisan budaya benda UNESCO di Bali pada tanggal 24 November 2011. Nah, di slideshow itu ada contoh tarian saman yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki. Next. Nah, yang selanjutnya ada batik. Ada yang tahu daerah Tasikmalaya yang khas dengan batiknya? Cigereng, Baik, Pak. tidak. Di mana? Cigereng. Nah, benar. Nah, batik ini merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menulis atau menerapkan malam pada kain yang menggunakan alat yang disebut dengan canting. Nah, kemudian pengolahan batik tersebut diproses dengan cara khusus. Di slide bisa kita lihat ada gambar canting, malam, dan juga batik yang tadi benar disebutkan oleh Catherine, yaitu batik khas dari Ciberem, Kota Tasikmalaya. Next. Nah, batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, maka oleh UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan mendawi sejak 2 Oktober 2009. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dampak interaksi global terhadap kebudayaan nasional. Globalisasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi global. Globalisasi tidak mengenal ruang, jarak, waktu, karena semua telah terhubung satu dengan yang lainnya. Bangsa Indonesia tidak mampu membendung pengaruh dari globalisasi. Namun demikian, ada banyak pengaruh positif yang dapat dipetik dari dampak interaksi global tersebut. Next. Nah, berikut ada beberapa dampak positif interaksi global terhadap budaya nasional. Nah, yang pertama, eksistensi kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Budaya Indonesia lebih dikenal di mancanegara karena dengan adanya media elektronik dan juga internet. Yang kedua, yaitu jati diri bangsa Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Nah, yang ketiga, yaitu pariwisata kebudayaan di Indonesia semakin meningkat. Yang keempat, yaitu pendapatan masyarakat meningkat. Dan yang terakhir, yaitu terciptanya lapangan kerja baru. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dampak negatif interaksi global terhadap budaya nasional. Yaitu yang pertama, ada kesenjangan budaya atau disebut juga culture lag. Nah, culture lag ini merupakan keadaan yang tidak seimbang di masyarakat karena adanya pertumbuhan budaya yang tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan. Ada bagian budaya yang mengalami perkembangan secara cepat maupun lambat. Yang kedua yaitu ada gegar budaya atau bisa disebut juga culture shock yang merupakan gangguan yang tidak disadari oleh individu yang tiba-tiba pindah ke dalam suatu kebudayaan baru yang berbeda sebelumnya. Nah, di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia juga mengalami dampak dari pesatnya pengaruh globalisasi. Sebagaimana yang terjadi di negara lain, globalisasi memberikan pengaruh yang positif dan negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap budaya nasional meliputi berbagai sektor kehidupan, seperti budaya dalam bidang politik, ekonomi,
ideologi, sosial, dan lain-lain secara cepat maupun lambat mempengaruhi prinsip dan identitas kebudayaan nasional Indonesia. Nah, pada bidang sosial, sebagai contoh, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama generasi kaum milenial seperti kalian, generasi muda, mulai lupa dengan identitas diri bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan begitu mudahnya mereka meniru budaya dan gaya hidup negara lain. Misalnya, kalian suka dengan drakor, K-pop, rap, hip-hop, punk, dan yang lainnya. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya faktor globalisasi. Next. Nah, Lep, Aris, Kuotanya habis katanya Bu. oh, kasihan atuh. Tapi udah selesai belum barusan? Tinggal Ini. penutupan. Tinggal penutupnya Bu. Oh, sayang atuh ya. Sahalan duluan. Nah, sekian pemaparan dari materi kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti kalian cek ya di Google Classroom. Ada tugas untuk lebih memperdalam mengenai materi pertemuan sekarang. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya pada materi sekarang, yaitu globalisasi merupakan hal yang harus kita terima karena tidak bisa membendung pengaruh dari globalisasi. Namun kita harus lebih selektif dalam menerima pengaruh dari globalisasi. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selalu stay safe anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.